Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Project Based Learning atau PJBL. Kelebihan, kelemahan, dan sintaknya. Apa itu PJBL atau pembelajaran berbasis proyek? Menurut Grant 2002, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot nyata dan relevan. Pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Peserta didik menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Model pembelajaran PJBL ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam pengerjaan proyek. Apa kelebihan dan kelemahan PJBL? Kelebihan PJBL. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Siswa melaporkan bahwa belajar dalam proyek lebih fun daripada komponen kurikulum yang lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Lingkungan belajar berbasis proyek membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan kolaboratif. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bagian dari menjadi siswa yang independen adalah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang kompleks dari berbagai sumber. Kelemahan PJBL. Menurut Saiful Bahri dan Aswan Zain, kekurangan dari metode proyek ini yaitu yang pertama, pemilihan topik unik yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Cukup fasilitas yang sumber-sumber belajar yang diperlukan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Yang kedua, kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik secara vertikal maupun horizontal, belum melaksanakan metode ini karena susah. Yang ketiga, bahan pelajaran sering menjadi lebih luas sehingga dapat mengaburkan pokok unit yang dibahas. Sintak PJBL. Yang pertama adalah membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Start with the big question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberikan penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, merencanakan proyek. Design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial. Yang ketiga adalah menyusun jadwal aktivitas. Create a schedule. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Yang keempat, mengawasi jalannya proyek. Monitor the students and the progress of the project. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Yang kelima adalah penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik,
memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Langkah yang terakhir adalah evaluasi. Evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.